welcome to my YouTube channel. Hari ini saya sedang berada di restoran Padang Pagi Sore Kemang. It's my favorite Padang restoran. Saya itu dari kecil suka makan di restoran pagi sore yang di Palembang. Nah, sekarang udah buka yang di Kemang dekat rumah, makanya saya happy sekali. Dan saya akan membagikan 10 tips untuk menikmati masakan Padang. Pasti teman-teman pada heran kan, oh tapi kita kan udah sering nih makan ke restoran Padang, kita udah tahu caranya. Well wait, harus tonton video ini sampai terakhir and you will see what I mean. Pasti udah pada penasaran, kita mulai ya. Tips yang pertama, kalau datang ke restoran Padang, penting sekali kita harus cuci tangan yang bersih pakai sabun. Karena pasti banyak tuh kan yang pengen makan pakai tangan. So make sure tangan kita benar-benar bersih, biar kita nggak cepet sakit dan kuman-kuman juga nggak ada di tangan kita. Tips yang kedua, nah kalau kita makan di restoran Padang itu biasanya kita duduk, makanan dihidang. Jadi pelayannya bakal datang, mereka bakal tumpukin makanan seperti ini, macam-macam jenis. Tapi perlu juga kalau untuk minuman itu kita order selain untuk air putih apa yang kita mau. Dan ada beberapa makanan yang perlu kita pesen. Jadi seperti telur dadar barendo itu kan menu special. Terus ada juga kepala kakap itu biasanya harus kita pesen. Dan kerupuk kulit, kerupuk jange yang pakai kuah itu juga perlu dipesan. Dan sebaiknya begitu ada di depan kita, kita yang nuangin kuah sendiri. Biar waktu kita mau santap, kerupuknya itu masih nice and crispy. Ya, itu harus dipesan spesial. Yang ketiga, kalau kita nggak mau nasinya lauknya dihidang seperti ini, ada pilihan lain. Yang pertama namanya nasi bungkus. Pasti teman-teman udah pada tahu kan nasi bungkus. Itu dia biasanya dibungkus daun, kertas, dan dibuka. Di dalam udah ada campuran macem-macem. Dan biasanya mereka juga selalu kayak menyajikan paket A, paket B, paket C, something like that. Nah, sedangkan pilihan yang lainnya namanya ini nasi rames. Kalau nasi rames itu dia sudah dihidang di piring, tapi lauknya kita pilih sendiri. Jadi begitu kita masuk, biasanya kan kita lihat ada berbagai macam makanan kan di dapurnya. Nah itu bisa kita pilih, jadi kita minta nanti, oh nasi putih, terus ada rendangnya, ada terong, ada macam-macam. Sama mereka ditaruh di piring, dihidang, ini dia yang namanya nasi rames. Yang keempat, cara makan nasi pakai tangan. Well, kalau kita makan di restoran Padang tuh kan lebih nikmat kalau kita pakai tangan ya. Mungkin kalau kita semua udah pada tahu cara ngambil nasinya gimana. This is more for my friends that are living in America, Australia, or somewhere else that doesn't normally use hands to eat. So I will show you how to do it. Pertama, first of all, you have to make your hands pointy like this, so you don't just pick it up like that. Dulu anak saya Arman, waktu pertama kali dia makan nasi pakai tangan lucu banget. Dia makannya cuma di pick up gitu doang. So I had to teach him how to do it. So what you do is take a little bit of the rice and also the vegetables or the meat or anything you like from the plate, and you bunch it up using your fingers like this. Jadi pakai jari kayak dipadet-padetin. And then once it's packed and more condensed, that's when you just scoop it up and put it in your mouth. So good. I rarely do this. Saya jarang loh makan pakai tangan, cuman bisa kan? Poin yang kelima. Begitu makanannya dihidang, harus langsung disantap. Jadi masih panas, masih anget, itu kita santap. Kebanyakan orang duduk-duduk dulu, ngobrol-ngobrol dulu, hahihi, makanan udah di depan. Terus kan it doesn't taste so good kalau dia udah lebih dingin. Dan ambil nasi, seperti ini. Terus kalau kita rame-rame, yang lain juga dikasih nasinya. Kalau kita mau ngambil lauk yang kita mau, penting sekali. Ambil sendok yang bersih. Ya, jadi ini saya ambil sendok yang bersih. Bisa juga yang sendok ini misalnya dipakai untuk yang lain juga nggak apa-apa. Asalkan sendok yang kita pakai itu sendok yang
hanya digunakan untuk lauk. Jangan pakai sendok yang kita pakai. Apalagi kalau sudah masuk mulut, terus ngambil-ngambil lauk gini. That is a crime. Yang keenam, ini penting sekali. Jangan sentuh makanan yang kita tidak mau bayar. Dulu saya ingat sekali waktu saya kecil dibawa ke restoran Padang sama keluarga. Terus tante saya, oh itu ambil kuahnya aja dikit, jangan kelihatan berantakan biar nggak kena charge. That's really bad. Jadi waktu kecil saya, oh gitu ya caranya. Jadi kalau nggak mau di charge, kita bisa makan kuah-kuahnya doang. No, 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 that is so bad. Dan juga jangan ajarin anak-anak kita untuk seperti itu. Yang ketujuh, cara makan nasi bungkus yang benar. Jadi nasi bungkus kita buka. Nah, kalau nasi bungkus itu dia kan udah ada lauknya segala macam yang dipilih untuk dihidangkan. Jadi cara yang benar ini harus kita aduk dulu semuanya. Kita ratakan biar semua bumbunya itu jadi ada sambelnya, ada dagingnya, ada tahunya, ada kuahnya. Ini rata semua. Ya. Aduk-aduk. Kalau yang makan pakai tangan juga pakai tangan, diaduk-aduk dulu. Seperti ini. Nah, kalau semuanya sudah terlihat rata, menyatu, jadi kuah-kuahnya, sambel-sambelnya itu meresap dan kena di semua bagian. Baru kalau sudah sip, tinggal kita santap. Dan jangan lupa kalau ngunyah, mulut harus ditutup. Jangan sambil ngunyah, sambil ngoceh, terus makanannya kelihatan. Oh my gosh, not attractive. Tips yang ke-8, piring sama lauk yang sudah kosong. Jadi kalau lauknya sudah kita makanin, dia udah kosong, itu piringnya biar aja ditaruh di samping atau ditumpuk. Ini yang bikin restoran Padang beda sama restoran lainnya. Kalau restoran lainnya kan kalau udah selesai kita minta piringnya dibawa ya. Kalau restoran Padang itu piringnya tetap mereka perlukan untuk pelayannya nanti menghitung apa saja yang sudah kita santap. So just keep the plate there. Tips ke-9, oke, kobokan. Di restoran Padang selalu biasanya disajikan kobokan. Dan ini gunanya untuk ngebilas tangan. Tetap sebelum kita makan sama setelah kita makan, kita harus cuci tangan yang bersih di wastafel dengan menggunakan sabun biar semua kumannya hilang. Dan biasanya juga kalau di restoran Padang itu kobokan, mereka suka menyajikannya itu dengan air yang hangat. Itu katanya kalau kita celupin tangan kita di situ, langsung bikin our appetite jadi lebih lapar. So biasanya juga selalu ada jeruk nipisnya. Dan seperti yang saya bilang, gunakan hanya untuk ngebilas, apalagi kalau kita makan pakai tangan. Tips yang terakhir, kalau kita sudah selesai, jangan lupa sendok dan garpu disatukan, dimiringin sedikit ke arah jam 5, biar pelayannya tahu kalau kita sudah selesai. Boleh minta pelayannya untuk hitungin, minta bilnya, dan jangan lupa tinggalkan tips untuk mereka because they work hard for you. Nah, itu tadi tips-tips dari saya. Semoga teman-teman suka. Sekarang saya sudah nggak sabar mau menikmati semua makanan yang ada di depan saya. Kalau teman-teman ada saran, bisa di komen, kemudian di like, di share, dan harus subscribe. See you next time!